dari wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas 4 soal terkait aritmatika sosial SMP. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan kamu amati ya pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita membahas soal yang pertama. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu seorang pedagang buah membeli jeruk seharga 300.000 dengan ongkos angkutan 50.000. Nah, setelah dagangannya terjual habis, pedagang tersebut memperoleh uang sebesar 390.000. Nah, maka pedagang tersebut mengalami apa? Nah, jadi di sini ditanyakan dia itu mengalami untung atau rugi. Nah, itu kita cari dulu apa aja yang diketahui pada soal tersebut. Nah, di situ diketahui bahwa dia membeli. Nah, dia di sini membeli jeruk seharga 300.000, berarti dia harga jeruk itu 300. Nah, dengan ongkos angkutannya itu 50.000. Nah, berarti ada ongkos angkutan yang tahu. Yang ini itu 50.000. Nah, terus setelah dagangannya terjual habis, pedagang tersebut memperoleh uang sebesar 390.000. Berarti dia memperoleh uang sebesar 390.000. Nah, terus ditanya lagi nih. Nah, ditanya di sini itu maka pedagangnya nih mengalami apa? Berarti pedagang tersebut yang ditanyakan. Nah, langsung lanjut kita akan jawab. Nah, untuk mencari tahu dia untung atau rugi, dari sini kita bisa lihat bahwa yang pertama dia tuh membeli jeruk seharga 300.000, terus ada ongkos angkutannya 50.000. Berarti itu ada total biaya keseluruhannya itu berarti 300.000 ditambah dengan 550.000, berarti total biayanya itu 350.000. Terus hasil perolehannya tadi kan, total perolehannya itu sebesar 390.000. Nah, berarti yang ditanyakan nih. Nah, kalau kita lihat di sini total perolehan itu bisa saja kita deskripsikan sebagai hasil dia dapat kan. Nah, hasil dia dapat itu 390.000. Nah, terus total biaya sama pengeluarannya itu 350.000. Berarti di sini kalau kita lihat dia untung atau rugi gitu. Untung atau rugi nih? Kira-kira untung kan? Karena perolehannya lebih besar dari total biayanya. Berarti tinggal kita kurangkan aja. Berarti di sini total biayanya tadi kita kurangkan dengan total perolehan. Nah, berarti yang tadi 300 kembali ya. Total pasti di sini itu total perolehan sama total biaya. Berarti total perolehannya 390.000 terus dikurang dengan 350.000. Berarti dia untung sebesar berapa? Ya, sebesar 40.000. Itu ya. Oke, selanjutnya itu nomor yang kedua ya. Nah, jadi nomor yang kedua ini kita dulu diketahuinya, baca dulu soalnya. Afif membeli sepatu seharga 329.000, kemudian sepatu itu dijual kepada saudaranya dan si Afif ini mengalami kerugian sebesar 2%. Nah, ditanyakan di sini harga penjualan sepatu tersebut adalah, berarti diketahui dulu itu harga sepatu sebesar 329.000, lalu mengalami kerugian sini ya. Terus kemudian sebesar 2%. Terus yang ditanyakan itu harga penjualan. Harga penjualan kita
diketahui harga penjualan, apabila di sini diketahui harga beli sepatu dan juga kerugiannya, nah itu harga jual akan sama dengan 100% ditambah plus minus untuk atau rugi dikali dengan harga pembelian. Jadi dia harga jual itu maksudnya 100% dari harga pembelian gitu. Nah kalau dia untung berarti di sini kita pakainya plus ya untung ya plus. Nah kalau kita rugi berarti ya minus gitu ya. Nah jadi untuk mencari harga penjualannya itu seperti ini. Jadi harga penjualan itu sama dengan 100% plus minus untung atau rugi dikali dengan harga pembelian. Nah tadi sudah kita dapatkan bahwa yang di sini itu ditanyakan diketahui kerugiannya. Ya, kerugian 2%, berarti 100% itu kita kurangkan dengan 2% dikali dengan harga pembeliannya. Harga pembeliannya berapa? Berarti ini harga beli ya tadi nih. Ya ini sorry belum tertulis tadi ini harga beli. Harga belinya tadi. Harga belinya berapa tuh? 329.000. Nah, ini harga jual atau kita singkat HJ gitu kan. Nah, lanjut HJ-nya berapa nih? Nah, 100% kita kurangkan 2% berarti jadi 98% dikali 329.000. Nah, 98% itu kan sama aja 98 per 100 kita kalikan 329.000. Nah, jadi di sini pembagian bisa kita coret 2 berarti dan juga 2. Nah, sekarang kita tinggal cari nih 98 dikali 300 ini ya 3.000 ya sebenarnya 3.290. Nah, kita tinggal lakukan aja nih 98 dikali sama 329. Nah, dapat tuh 329 dikali 98. Jadi 9 kali 8 itu 72 ya 72. Oke, 8 kali 2 16 tambah 7 23 ya 23. Lalu 8 kali 3 ya 24 tambah 2 26. Lanjut ini sampai 9 kali 9 ya 81. Terus 8 kali 2 18 tambah 8 ya 6. Lanjut 9 kali 3 7 tambah 2 29. Oke, jadi 2 ditambah 4 tambah 12 13 ya 9 tambah 1 10 tambah ya 2 sorry salah dia 2 terus ini jadi oke jadi salah ya tulisannya. Berarti kalau kita hitungkan ada 8 sama 23 di sini ya karena dia ada 0 ya di sini kita tambahin 0 di belakangnya karena tadi harusnya ditambahin 0 kan ya kalinya. Berarti kalau saya hitung 1 2 3 jadi totalnya itu berapa? 22.000. Oke, jadi 322.420. Berarti harga jual dari yang diketahuinya itu harga beli sepatu 329.000 dengan kerugian 2% yaitu 322.420. Ini ya. Oke, selanjutnya untuk nomor ketiga. Di sini pertanyaannya yaitu Tony menabung di bank dengan besar tabungan awal 1.200.000, suku bunga tabungan per tahunnya 9%. Nah, ketika ia mengambil seluruh uang tabungannya, ternyata jumlah tabungan Tony itu menjadi sebesar 1.281.000. Nah, terus yang ditanyakan lama Tony menabung adalah kita terus dulu diketahuinya itu tabungan awal awalnya sebesar 1.200.000 terus ya, lanjut dengan suku bunga per tahun. Jadi suku bunga per tahun itu 9%. Lanjut apa lagi nih? Jumlah tabungan Tony sebesar 1.281. Ini ketika dia mengambil berarti ini jumlah uang Tony saat ia mengambil semuanya mengambil seluruhnya ya. Jadi jumlah uang Tony saat ia mengambil seluruhnya yaitu 1.281.000. Nah, ada lagi sekarang yang diketahuinya ya. Lanjut ditanyakan itu lama Tony menabung
awalnya 1.200.000, suku bunga per tahunnya 9%, terus jumlah uang saat dia mengambil sebelumnya itu 1.281.000. Nah, berarti bisa kita lihat nih, tabungan awalnya itu 1.200.000, terus saat dia mengambil 1.281.000. Nah, berarti dapat kita lihat bunga, berarti bunga saat Tony mengambil uang seluruhnya. Ini ya, berarti bunganya kan ada perbedaannya nih. Berarti itu berapa? 1.281.000 dikurangkan dengan harga ini ya, tabungan awal ya, tabungan awal 1.200.000. Ini ya, jadi dia ini bunga saat diambil uang seluruhannya, berarti 1.281.000 dikurang 1.200.000. Nah, berarti berapa tuh? 82 triliun. Ya, ini berarti 81.000. Nah, jadi saat dia mengambil uang seluruhnya, ternyata bunganya itu ada 81.000. Nah, terus lanjut lagi. Nah, jadi lanjut di sini karena suku bunga per tahunnya itu 9%, kita cari. Nah, berarti selama setahun berapa sih bunganya? Suku bunga selama setahun gitu. Berarti kita cari bunga yang bukan suku bunga per tahun. Bunga per tahunnya ini, berarti bunga per tahunnya itu kan 9% ya tadi. Bunga per tahun 9%, berarti kita cari dulu karena dia kan yang per tahun, berarti itu 9% atau 9% dikali dari tabungan awalnya. Nah, tabungan awalnya itu 1.200.000. Nah, berarti kita bisa coret, berarti kita coret juga. Nah, dapat 12, hanya kita kalikan aja 12 kali 9 itu jadi berapa? Ini 8 ya, tadi jadi 108.000. Nah, jadi selama setahun dengan suku bunga 9% itu tabungannya bunganya itu 108.000. Nah, ini selama setahun. Nah, terus yang ditanyakan kan di sini tuh lama menabung ya. Nah, karena lama menabung kan kita nggak tahu dia menabungnya udah berapa lama. Nah, karena di sini udah diketahui bahwa selama setahun dia dapat bunganya 108.000, itu berarti selama setahun ya. Nah, berarti kalau dia karena dia di sini selama setahun, nah bagaimana kalau dia selama sebulan gitu? Nah, ya kan? Nah, selama setahun dapat 108.000. Berarti kalau di sini lagi kita cari bunga selama per bulan ya. Selama per bulan. Nah, berarti yang 1 tahun tadi 108 kita bagi dengan 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti bagi dengan 12. Berarti bunga selama per bulannya berapa? Kita bagi 108 dibagi dengan 12. Berarti berapa? 9 ya? Nah, ini 9 terus ada berarti 9.000. Nah, berarti selama sebulan dia bunganya ini sebesar 9.000. Nah, terus udah dapat nih selama sebulan. Nah, lanjut apa lagi nih? Nah, lama Tony menabung. Lama Tony menabung berarti lagi di sini lama Tony menabung. Nah, berarti bunga tadi yang seluruhnya tuh berapa tadi yang seluruhnya tuh bunganya? Berapa? Oh, habis ke sini. Sorry ya. Nah, 81.000 ya bunga seluruhnya. Nah, berarti karena dia ditanyakan lama menabung, berarti kita bagi dengan 1 bulan tadi ada berapa? 9 bunganya ya 9.000. Berarti bisa kita coret 3 ya, berarti berapa? 9 ya, 9. Berarti lama kami menabung itu 9 bulan. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 4 ya, di sini pertanyaannya Ibu Ika menabung di suatu koperasi sebesar 5 juta. Nah, setelah 8 bulan jumlah tabungan Ika menjadi 5.600.000. Masa bunga tabungan per tahun di koperasi tersebut. Nah, berarti kita dulu diketahuinya itu tabungan awal udah ya. Tabungan awal itu sebesar 5
diketahui tabungan awalnya 5 juta dan tabungan setelah 8 bulan itu 5.600.000. Terus ditanya besar bunga per tahun. Nah, kita lihat bahwa tabungan awal dan tabungan akhirnya itu ada perbedaan. Nah, di mana perbedaan ini itu ada yang namanya bunga gitu. Nah, bunga selama berapa? Nah, di sini udah diketahui kan? Ya, selama 8 bulan. Nah, berarti kita bisa cari bahwa bunga selama 8 bulan itu berarti bunga setelahnya itu 5.600.000 dikurangkan dengan 5 juta. Nah, berarti dapat bunga selama 8 bulannya itu 800.000. Nah, karena di sini dia tanya besar bunga per tahun, nah berarti kita cari tahu dulu nih. Nah, kalau dia selama 8 bulan, dia itu 600.000 bunganya. Berarti kalau per bulan berarti cari lagi nih bunga selama per bulan. Karena kalau setahun itu kan ada 12 bulan, sedangkan di sini baru diketahui 8 bulan. Berarti kita harus cari selama per sebulan. Selama sebulan itu berapa? Berarti selama sebulan itu 600. Selama sebulan berarti tinggal kita bagi aja tadi 600.000 dibagi dengan 8. Berarti dapat selama sebulan berapa? Ya. Oke, ya, jadi di sini bunga selama sebulannya ini berapa? Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa bunga selama 8 bulan itu 600.000 per 8 bulan kan? Nah, tapi kalau dia selama sebulan itu berapa? Nah, karena tadi diketahui per 8 bulan berarti 600.000 kita bagi sampai dikurang dibagi 8. Nah, berarti didapat itu 7.500. Nah, berarti selama sebulan itu ada 7.500. Ini per bulan. Nah, lanjut. Dan di sini yang ditanyakan itu besar bunga per tahun. Nah, berarti besar bunga per tahun. Berarti kita tinggal kalikan ya. Nah, karena tadi 1 bulan itu dia bunganya 7.500. Berarti kalau selama setahun bunganya kita kali dengan 12. Berarti dikali 12. Berarti 7.500 kali 12. Nah, berapa tuh? 900. Oke, ini lupa. Di sini 900.000. Nah, ini bunga besar bunga selama dapat ya sama 1 tahun atau per tahun. Nah, terus sebagai begini, kebetulan di sini yang ditanyakan itu besar bunga ya. Berarti kalau sampai sini itu udah benar. Nah, tapi kalau di sini dia ditanya suku bunganya bagaimana? Nah, suku bunga per tahun. Berarti kalau dia ditanya suku bunga per tahun, berarti di sini suku bunga per tahun. Berarti suku bunga ini bunga per tahunnya tadi Pak? 900 ya. Berarti ini bunga per tahunnya dibagi dengan per tahun. Berarti 1 tahun ada 12 bulan. Sorry. Berarti dibagi dengan itu tabungan awalnya tadi ya, tabungan awal. Ini tabungan awalnya itu 5 juta ya. Nah, di situ dikalikan dengan karena dia suku berarti 100%. Nah, kita tinggal coret. Ada 3, ini 2, ini 1. Nah, berapa tuh? 9 berapa ini? 9 kali 10 bagi 5 berarti berapa? 18 ya, berarti 18%. Itu. Ya, jadi di sini diketahui bahwa besar bunga per tahunnya itu 18%. Itu untuk suku bunga, tapi kalau untuk besar bunganya per tahun itu 900.000. Oke, sekian pembelajaran penjelasan pada 4 soal tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.